Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para tamu kita, anak-anak, para santriwati An-Naba Center Indonesia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa. Adapun maksud dan tujuan kedua orang tamu kita ini dalam rangka ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat, ingin masuk agama Islam di hadapan saya dan disaksikan oleh kalian para santriwati Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Dan kita yang menyaksikan ini mungkin yang sudah kesekian ratus orang kita mensyahadatkan saudara-saudara kita di pesantren ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti setelah bersyahadat diberikan kekuatan iman dan Islam, dimudahkan oleh Allah mereka dalam mempelajari agama Islam sehingga dapat istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang dua orang itu, yang pertama datang ke hadapan saya Ibu Heti Purwaningsih. Beliau ingin menyatakan masuk agama Islam hari ini di hadapan kita semua. Kemudian yang kedua, Saudari Sefania Selan. Beliau ini berasal dari Timur Leste. Juga niatnya sama, ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan saya dan disaksikan oleh semua santriwati An-Naba Center Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita menuntun dua kalimat syahadat kepada calon-calon saudari kita yang akan menjadi mu'allafah, saya terlebih dahulu memberikan sedikit wejangan, memberikan bimbingan, nasihat kepada setiap calon yang ingin memeluk agama Islam. Yang pertama ingin saya katakan bahwa ibu berdua ini hari ini datang ingin masuk agama Islam, tentunya ini karena adanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu, Bu Heti? Betul, Pak. Iya. Karena ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang bersangkutan harus banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, petunjuk iman yang semacam ini sangat mahal sekali nilainya. Karena tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beriman. Dari dua orang saudari kita ini,
Salah seorang di antaranya Bu Heti Purwaningsih, sebenarnya beliau hari ini bukanlah masuk Islam sebagaimana saudari kita Sefania, melainkan karena Bu Heti ini dari kecilnya muslimah, lahir dari lingkungan kedua orang tua yang muslim, juga dibesarkan di lingkungan yang beragama Islam. Tetapi setelah dewasa, Bu Heti ini banyak salah pergaulan, kira-kira begitu. Benar Bu Heti? Benar Pak Ustadz. Iya, banyak bergaul dengan orang-orang non-muslim, sehingga beliau diwarnai sampai kemudian bertemulah dengan calon suaminya yang kebetulan juga non-muslim. Akhirnya beliau menyatakan keluar dari agama Islam selama lebih kurang 25 tahun. Ya. Kemudian dari hasil wawancara saya dengan beliau, ketika beliau datang ke hadapan saya menyatakan ingin kembali kepada Islam, saya tanya, Bu Heti, kenapa ingin masuk agama Islam kembali? Beliau mengatakan, saya selama 25 tahun di agama yang sekarang ini, sesungguhnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Saya juga pergi ibadah ke rumah ibadah saya dulu, tidak mendapatkan apa-apa. Karena sesungguhnya saya dulu murtad, kata beliau, adalah karena pengaruh pergaulan, dan puncak-puncaknya karena saya menikah, kata beliau. Betul begitu Bu Heti? Benar Pak Ustadz. Iya. Jadi karena beliau sudah lebih separuh menjalani kehidupan ini, kemudian tersadarkan, beliau dianugerahi berapa orang anak Bu? 4 orang. 4 orang anak, dan sudah dewasa anak-anaknya, dan beliau merasa spiritualnya seperti tidak mendapatkan apa-apa. Beliau ini ingin kembali kepada Islam dengan harapan ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena kata beliau, dulu saya kalau beribadah itu Ustadz, selalu pakai perantara. Jadi tidak menyembah Tuhan secara langsung. Sedangkan yang saya tahu di agama Islam, menyembah Allah itu tanpa perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu Bu Heti? Benar Pak Ustadz. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya boleh Bu Heti yang cerita sedikit, tapi kita coba dulu verifikasi namanya. Nama lengkap beliau adalah Heti Purwaningsih. Kelahiran Purworejo tahun 75. Berarti usia beliau sekarang kurang lebih 47 tahun, ya. Anak 4 orang. Dan mungkin santriwati kita ini ingin mendengarkan langsung dari Bu Heti, kenapa 25 tahun keluar dari agama Islam dan sekarang ingin kembali lagi kepada Islam? Apa yang mendorong Bu Heti ingin kembali kepada Islam ini? Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, karena saya merasa di agama saya yang kemarin saya nggak merasa tenang, meskipun saya sudah pulang beribadah. Setiap hari Minggu kami rutin beribadah, dan setiap malam pun di rumah kami selalu mengadakan doa bersama. Tetapi karena saya merasa memang dari awal saya keluar dari Muslim, bukan karena dorongan hati, tetapi karena saya ikut teman-teman, karena mungkin masih remaja, belum ini, jadi teman ke sana ikut gitu. Nah, jadinya setelah saya menganut agama Kristen, saya berkeluarga, jadi serasa selesai ibadah ya seperti itu saja, nggak ada perubahan. Jadi saya merasa cuma rutinitas kami pergi ke gereja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa kalau di Muslim itu memang kan kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung. Tetapi kalau di kami kemarin harus melalui perantara, dan kami merasa kok kenapa melalui perantara?
ada yang langsung gitu, kenapa nggak pilih yang langsung kayak gitu. Terus yang ketiga karena saya merasa gini, saya sudah murtad dan saya tahu dosa yang paling tidak diampuni itu karena murtad, dan di dunia pun orang memandang kita kayak kita nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu. Tetapi tetap saya jalani karena memang saya tertutup, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Tetapi saya percaya karena ini dorongan dari Tuhan, dari Allah untuk saya keluar dari kepercayaan saya yang kemarin. Jadi saya beranikan diri. Dan yang keempat, saya merasa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, dan karena saya murtad, jadi selama saya murtad, dosa-dosa saya orang tua yang menanggung. Saya merasa seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini saya mau memberanikan diri untuk bicara ke anak-anak, untuk mau bicara ke suami, padahal udah ada dorongan, udah ada keinginan untuk keluar dari muslim, tapi nggak ada keberanian. Karena saya berpikir kalau misalnya saya ngomong sama anak-anak, suami marah, terus saya keluar, bagaimana dengan anak-anak? Saya cuma berpikir anak-anak tuh, tetapi lama-lama kok rasa nggak tenang, rasa kayak di dada berat, di kepala berat, kayak kepala saya itu kayak ditindih pasir yang satu karung yang berat rasanya. Akhirnya satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar, saya bilang, kakak, dede, rasanya mama nggak tenang, ada yang mau saya omongin, bilang gitu. Mama kayaknya pingin kembali ke muslim. Kenapa mah? Bilang gitu. Ya mama kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena mama merasa di muslim itu dulu waktu kecil mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget, saya bilang gitu. Terus anak-anak cuma bilang gini, kalau misalnya mama pindah, ya nggak apa-apa, itu hak mama. Cuman kami aja agamanya belum kuat. Bagaimana dengan kami mah? Anak-anak cuma bilang gitu Pak Ustadz. Cuman saya bilang, nanti kamu belajar, kalian belajar. Mama nggak bisa menjelaskan, kalian belajar sendiri. Mana yang baik nanti kalian minta, mana yang benar. Saya bilang gitu, nanti pasti dapat petunjuk. Dia bilang, sudah kayak gitu. Terus selisih 2 minggu waktu kami doa malam. Dalam doa pun itu kami udah nggak fokus. Akhirnya selesai doa karena suami memang agak mungkin lihat saya agak berubah. Jadi suami tanya, kenapa berdoa kok nggak semangat gitu. Saya bilang iya, memang sebenarnya saya mau ngomong, bilang gitu. Saya mau kembali ke muslim. Tanya kenapa? Seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, dan suami bilang itu nggak ada hidayah. Kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan, bilang gitu. Ya udah. Jadi semenjak itu, semenjak beberapa hari yang lalu, malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu itu saya bicara, sampai sekarang suami nggak pernah nyinggung-nyinggung. Jadi ya udah saya ambil langkah untuk masuk Islam ya. Datang sendiri ke sini. Alhamdulillah. Dan kebetulan satu hal yang saya merasa ini, saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau masuk muslim, tapi sama keluarga saya ada yang nemenin saya, tapi saya nggak tahu siapa. Ada tante saya yang tinggal di Jakarta, saya pikir kalau tante saya yang di Jakarta kan dekat. Saya telepon tapi nggak mendukung saya, itu padahal muslim tapi tidak mendukung. Akhirnya saya telepon beliau, saya bilang, ibu di mana? Saya ada perjalanan ke Jakarta. Alhamdulillah Bu, nanti temenin aku Bu. Akhirnya saya percaya Allah semua udah atur perjalanan ini, langkah ini, dan saya bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, kita semua terharu mendengarkan testimoni
atau kesaksian dari Bu Heti kenapa ingin kembali kepada Islam. Subhanallah, 25 tahun beliau keluar dari agama Islam dan ternyata tidak merasakan apa-apa di agama yang dia anut saat ini. Setelah proses ya begitu panjang, akhirnya beliau tersadarkan kembali. Tadi sebuah perenungan yang beliau katakan, saya murtad, yang menanggung risikonya adalah kedua orang tua saya, dan saya tidak ingin ayah ibu saya itu tersiksa gara-gara saya murtad. Maka setelah perenungan yang semacam ini, Bu Heti ya lalu ingin kembali kepada Islam. Ini adalah hidayah kepada Bu Heti. Memang ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang murtad dari agama Islam, dia murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia mati dan belum sempat kembali kepada Islam, maka matinya mati kafir, kata Allah. Nah, konsekuensinya kalau orang sudah mati kafir karena murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Seluruh amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan dulu ketika masih muslimah, seperti sholat, dia pernah puasa, pernah sedekah, itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan dosa yang besar. Kemudian kelak wa ulaika ashabun nar, mereka ya dimasukkan ke dalam golongan penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di neraka. Tapi alhamdulillah Bu Heti ya sebelum meninggal dunia Allah berikan hidayah, beliau kembali kepada Islam dan hari ini akan bersyahadat kembali di hadapan saya. Cuma posisi ibu bukan sebagai mu'allafah. Kalau mu'allafah itu nanti seperti Sefania. Dia dari agama lain, masuk ke dalam agama Islam, kemudian setelah syahadat dia mu'allafah, dosanya yang lalu dihapus oleh Allah. Tapi kalau Bu Heti bedanya, dulu banyak dosa. Jadi sekarang ibu masuk kepada Islam ini, mulainya bukan dari nol, tapi mulainya dari minus. Ya, dari minus. Artinya harus menebus kesalahan masa lalu dengan banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, dan yakinlah Bu Heti, Allah itu maha yang pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Buktinya Bu Heti dikasih hidayah lagi kembali kepada Islam. Insya Allah dosa-dosa yang lalu Bu Heti akan dihapus oleh Allah kalau Bu Heti bertaubat. Dengan catatan jangan sampai keluar lagi dari agama Islam ini. Bu Heti sudah yakin dengan Islam? Yakin, Sudah tidak ada Pak? keraguan lagi? Tidak ada, Dok. Ya, jangan sampai keluar lagi Bu Heti ya. Ini yang terakhir. Pak Ustaz. Alhamdulillah kembali kepada Islam. Apapun resikonya, apapun segala konsekuensi yang ibu dapatkan setelah kembali kepada Islam ini harus siap. Ibu siap? Siap, Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti suami mendukung dan anak-anak semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu Heti masih hafal 2 kalimat syahadat? Masih, Pak Masih? Ustaz. Baik. Kalau gitu silakan konsentrasi Bu Heti, istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah bahwa Bu Heti hari ini kembali kepada Islam atas kesadaran pribadi dan tentunya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 kalimat syahadat ini akan menggugurkan semua keyakinan, kepercayaan yang dianut Bu Heti sebelumnya, dan mudah-mudahan keislaman Bu Heti diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya Bu Heti. Tundukkan pandangan, Bu Heti konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepada Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Agung. dan Maha Agung.
Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. utusan Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa Rasul. Dan aku juga bersaksi Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah hamba Allah dan utusannya. dan utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu Heti, sengaja saya tambahkan kalimat yang terakhir karena Bu Heti sekarang kembali kepada Islam dan memberikan persaksian bahwa sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak pula ada unsur Tuhan di dalamnya. Maka saya tegaskan dengan pengucapan kalimat syahadat yang seperti tadi. Dengan demikian, Bu Heti sudah resmi kembali menjadi penganut Muslim. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat Bu Heti. Mudah-mudahan Allah membimbing Bu Heti sehingga istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami beliau dan anak-anaknya sehingga mereka bisa berbahagia dalam satu keluarga yang utuh. Demikian Bu Heti, saya mengucapkan sekali lagi selamat sudah kembali kepada Islam. Mudah-mudahan keluarga yang dari Muslim semuanya bisa menerima Bu Heti kembali bagian daripada keluarga mereka. Dan di sebelah beliau adalah tantenya yang sangat terharu menyaksikan kembalinya keponakan beliau ke pangkuan Islam ini. Demikian kita tutup dulu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya